warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Permata Intan, NIM 22030174045. Saya dari kelas PM 2022E. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi muda serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya tekuni sekarang. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 27-28 Oktober di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang fundamental dalam upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia, sekaligus menjadi awal terbentuknya bahasa Indonesia. Walaupun Sumpah Pemuda merupakan peristiwa politik, salah satu hal yang dikukuhkan adalah pengakuan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, peristiwa Sumpah Pemuda juga merupakan peristiwa politik bahasa. Beberapa ahli berpendapat bahwa peristiwa tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia. Hal tersebut tampak dalam isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai ras, suku, agama, dan bahasa, sehingga perlu untuk dikukuhkan sebuah bahasa persatuan. Berdasarkan penelitian Badan Bahasa tahun 2017, di Indonesia terdapat 652 bahasa daerah. Berdasarkan berbagai pertimbangan, diputuskan bahwa bahasa Melayu dialek Riau diangkat menjadi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Putusan ini berdasarkan bahwa bahasa Melayu dialek Riau merupakan bahasa lingua franca, artinya suatu bahasa yang menyebar hampir di seluruh Nusantara. Melalui peristiwa panjang yang terjadi mengenai sejarah bahasa Indonesia, tibalah pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan diri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Tepat sehari setelahnya, lebih tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, dibentuk Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak itulah bahasa Indonesia secara yuridis resmi menjadi bahasa resmi negara Kesatuan Republik Indonesia. Di balik sejarah bahasa Indonesia yang luar biasa, dari situlah bahasa Indonesia mempunyai keunggulan sebagai bahasa persatuan Indonesia yang tentunya mempunyai ciri khas dan perbedaan dengan bahasa lainnya. Bahasa Indonesia telah mencapai puncaknya yang menjadikan bahasa tersebut menjadi bahasa persatuan yang unggul. Adapun keunggulan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, menurut sudut pandang saya pribadi, meliputi di era digital modern ini, memahami bahasa Indonesia dan kaidah-kaidahnya dengan baik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahasa Indonesia menjadi sarana pengembangan penalaran dan sarana pemahaman beragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang banyak digunakan di dunia. Bahkan Indonesia menempati posisi 10 besar dalam peringkat bahasa yang banyak penggunanya di dunia. Adapun beberapa negara yang penduduknya mempelajari bahasa Indonesia seperti Australia, Jepang, Mesir, Italia, Vietnam, dan lain sebagainya. Selain itu, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat
dapat memberikan pengetahuan mengenai ragam jenis bahasa serta dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pendidikan, tentunya bahasa Indonesia merupakan pedang yang sangat diperlukan. Fungsi bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai informasi atau materi pembelajaran yang terkait secara konseptual. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dapat memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan. Selain itu, bahasa Indonesia dalam pemakaiannya telah berkembang pesat dan sudah tersebar luas. Sehingga pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan bukan hanya terbatas pada bahasa pengantar saja, melainkan juga dengan penerapan bahan-bahan ajar. Bila dihubungkan antara bahasa Indonesia dengan disiplin ilmu yang saya tekuni sekarang, yaitu kemampuan komunikasi berbahasa mahasiswa dalam pembelajaran matematika terhadap hasil belajar matematika. Dalam penerapan pembelajaran matematika, tidak luput melibatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memudahkan para mahasiswa dalam memahami pembelajaran. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia adalah bahasa yang membuka jalan bagi kita untuk menjadi anggota yang seutuhnya dari bangsa Indonesia. Berbicara mengenai prospek bahasa Indonesia yang dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya tekuni sekarang, kedepannya akan lebih baik jika kita dapat mengindonesiakan berbagai literatur dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kuncinya adalah keberanian untuk memulai hal itu dari sekarang. Karena yang perlu ditekankan adalah memelihara kesucian dan keaslian bahasa agar selalu terhindar dari kontaminasi budaya bahasa asing yang secara keseluruhan itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.